Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Aprilia, NIM 862312020042, Prodi Manajemen Pendidikan Islam Kelompok 2. Baik, saya akan membahas sedikit tentang strategi dalam menciptakan pembelajaran yang menyenangkan di masa pandemi. Cara belajar yang menyenangkan pada masa pandemi sebagai berikut. Yang pertama, belajar secara virtual. Belajar secara virtual dengan cara mengakses aplikasi-aplikasi yang dapat menambah minat anak-anak dalam belajar. Bisa saja dengan menampilkan visualisasi gambar-gambar, video yang menarik dan dapat membantu tumbuh kembang otak anak. Belajar secara virtual merupakan sebuah cara belajar yang cukup efektif, ditambah lagi materi yang disajikan menarik, mempercantik isi dalam rumah sebagai media belajar. Orang tua dapat membuat ide-ide cemerlang seperti mempercantik rumah sebagai media pembelajaran, seperti membuat berbagai macam tempelan di dinding sesuai dengan materi anak. Contohnya, ketika anak akan belajar mengenai Indonesia, maka orang tua dapat menyediakan gambar-gambar pulau Indonesia beserta namanya, lalu ditempelkan di kertas karton, kemudian kertas karton tersebut ditempel di dinding dengan hiasan-hiasan menarik sebagai objek pembelajaran di dalam rumah. 3. Belajar dengan strategi pembelajaran yang menyenangkan. Dengan menggunakan strategi pembelajaran yang menyenangkan, dapat menambah tumbuh kembang otak anak dan bahkan dapat menambah minat belajar anak serta motivasi anak untuk lebih giat dalam proses pembelajaran. Namun, pada saat pandemi COVID-19, tentu strategi ini tidak akan dapat diterapkan oleh guru, maka yang berperan adalah orang tua. Orang tua harus mampu membuat strategi pembelajaran yang menyenangkan untuk anak-anaknya, seperti belajar sambil bermain, mengerjakan tugas dengan menyenangkan, dan lain-lain yang dapat menambah minat belajar anak. Menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Dengan suasana belajar yang menyenangkan dapat menambah ketertarikan anak-anak untuk belajar. Orang tua harus menciptakan suasana belajar yang senyaman mungkin, seperti menyediakan alat dan media pembelajaran yang lengkap, menyediakan ruangan khusus yang ditata dengan rapi dan menarik, serta melengkapkan kebutuhan anak dalam proses pembelajaran daring selama pandemi COVID-19 berlangsung. Yang kelima yaitu pastikan koneksi internet baik. Untuk menyiapkan segala materi pembelajaranmu, hal ini yang mesti diperhatikan saat belajar di rumah adalah koneksi internet. Koneksi internet yang baik akan memudahkanmu untuk tetap terhubung dengan guru maupun dosen saat belajar di rumah. Yang keenam, jauhkan benda yang membuatmu kurang fokus. Belajar di rumah pasti akan luput dari gangguan-gangguan yang membuatmu kurang fokus. Gangguan bisa datang dari televisi, mainan, maupun smartphone. Rumah memang sejatinya adalah tempat untuk tenang dan beristirahat sehingga bisa mengganggumu untuk fokus belajar. Saat ini, kurangilah akses ke kegiatan-kegiatan yang bisa mengganggumu belajar di rumah. 7. Pastikan ruanganmu mempunyai pencahayaan maksimal. Supaya mata dan kepalamu tidak pusing, perhatikan pencahayaan di tempatmu belajar. Jangan sampai ruanganmu minim pencahayaan karena bisa membuat matamu rusak dan kepalamu pusing. Selain itu, belajar di tempat yang redup atau cenderung gelap akan membuatmu malas. Matamu akan bekerja keras untuk melihat sehingga lama-kelamaan akan membuat mata cepat letih dan mengantuk lebih cepat. Cukup sekian yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.